Indonesia mencetak rekor 20 besar negara di dunia dan nomor 1 negara di ASEAN dengan kasus aktif COVID-19. Tercatat, sebanyak 1.134.854 kasus per 5 Februari 2021. Adanya pandemi virus COVID-19 ini berdampak pada institusi pendidikan. Sudah hampir setahun pemerintah menginstruksikan di sektor pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, yang mengharuskan belajar secara online di rumah masing-masing dengan tujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Saya berbicara dari dua sisi terlebih dahulu. Kalau dari sisi saya sebagai akademisi, yaitu sebagai dosen, sekaligus sebagai ketua program studi, tentunya ketika kita menyelenggarakan suatu pendidikan, itu kan kita bermuara di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Jadi di Kemendikbud itu sudah diatur sebenarnya. Di situ ada surat atau keputusan bersama, ya SKB, surat keputusan bersama Menteri Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 KB 2020, 516 tahun 2020, nomor HK titik 0301 Menkes 363 2020, nomor 440882 tahun 2020. Di situ sudah dijelaskan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Jadi semua mengacu ke sini begitu. Di sini dijelaskan bahwasannya proses tatap muka pembelajaran itu bisa dilakukan kepada daerah yang masih zona hijau seperti itu. Pada tanggal 2 Desember 2020 lalu diperluas menjadi zona kuning. Tapi dengan turunnya SKB ini tidak seperti itu. Jadi hanya di zona hijau saja. Itu pun dari pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan proses tatap muka. Jadi tidak full tatap muka selama pembelajaran itu. Jadi ada hybrid seperti UNAS pernah lakukan sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada tatap muka, ada offline sama ada online begitu. Itu semua diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah begitu. Nah, bagaimana dengan di Jakarta sendiri itu? Kita tahu bahwasannya di Jakarta ini kan kenaikan COVID ini kan terus meningkat begitu ya, bahkan sampai Gubernur Anies Baswedan pernah mengerem darurat gitu kan, bahwasannya Jakarta harus PSBB ketat begitu karena untuk mengerem penyebaran COVID-19. Nah, sampai saat ini memang di Jakarta belum ada uh, ketentuan gitu, atau misalnya belum ada tapi memang karena COVID-19-nya itu terus meningkat sehingga proses untuk pembelajaran tatap muka itu masih belum ditiadakan begitu. Karena untuk menghindari penyebaran COVID-19 sampai dengan tahun akademik 2020-2021 semester genap ini begitu. Jadi tidak ada untuk pembelajaran tatap muka kecuali untuk praktik gitu ya. Misalnya kayak profesi nurse begitu, spesialis begitu. Itu memang ada beberapa institusi yang menyelenggarakan, tapi itu pun juga dengan protokol yang sangat ketat. Ya, dengan misalnya ada surat keterangan kesediaan dari orang tua anak yang praktik di rumah sakit, siap untuk setiap minggu misal di PCR begitu. Itu semua kan memerlukan dana juga. Resikonya tuh tinggi gitu. Jadi untuk praktek kami sekreatif mungkin dosen-dosen melakukan simulasi melalui online. Begitu pembelajarannya. Kalau dari sisi tenaga kesehatan gitu ya, kita tahu ya bahwasannya tenaga kesehatan ini kan menjadi garda terdepan gitu. Semakin banyak sampai saat ini kan sudah ribuan tenaga kesehatan yang gugur gitu pendahulu kita. Harusnya kita, apalagi sebagai seorang mahasiswa, harus menjadi agent of change gitu ya, agen perubahan di masyarakat untuk menebar bahwasannya harus menerapkan 5M begitu kan dalam pengendalian virus corona begitu. Jadi kalau misalnya dari tenaga kesehatan, kami pun juga mengikuti aturan pemerintah yaitu di Menteri Kesehatan gitu, bahwasannya
untuk pendidikan masih belum dibuka begitu. Mudah-mudahan sih dengan adanya vaksinasi ini penyebaran COVID itu bisa terkendali, prevalensinya menurun sehingga nanti di semester baru mendatang kita bisa menyambut pembelajaran tatap muka. Saya rasa di dalam masa pandemi COVID ini bukan hanya mahasiswa keperawatan saja ya, seluruh mahasiswa baik kesehatan maupun non kesehatan itu pasti ingin gitu ya, ingin supaya eh, proses pembelajaran baik teori maupun praktik itu maksimal begitu. Tapi memang saya akui untuk pembelajaran online ini memang tidak begitu maksimal gitu ya dalam pelaksanaannya begitu. Karena gimana pun juga online ini kan terbatas, misalnya seperti gangguan sinyal, kemudian keterbatasan device gitu ya, kuota dan lain sebagainya. Kalau dari saya sendiri, melihat kondisi seperti ini, khususnya mahasiswa keperawatan di UNAS gitu, sebenarnya begini, mahasiswa keperawatan UNAS itu kan ada banyak ya, satu angkatan saja bisa sampai 3 sampai 4 kelas gitu. 3 sampai 4 kelas itu alokasikanlah kurang lebih itu 100 mahasiswa gitu. Eee, Bisa saja sebenarnya jika Anda ingin praktik di laboratorium, tapi dengan syarat gitu ya, dengan syarat tidak lebih dari 10 mahasiswa, begitu, per gelombangnya. Tapi kita pikir lagi, satu kelas misalnya ada 30 mahasiswa, ya kan, 30 mahasiswa, kelas A 30 mahasiswa, kelas A1 30, A2 30, kelas E 30. Itu semua ada, misalnya ada 100 begitu. Gimana cara membagi waktu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu ya di dalam diri kita ini kita terinfeksi apa tidak gitu. Kita OTG apa enggak gitu. Datang nih 10 orang ke lab gitu dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian rolling dengan kelas yang sama, kloter kedua jam 11 sampai jam 1. Itu nggak akan maksimal, belum lagi dosennya gitu ya. Dosen yang harus mengajarkan di situ di lab gitu. Kalau misalnya Anda mau praktek mandiri dipersilahkan. Jadi ketika misalnya dosen sudah mengajarkan teorinya nih, misal keperawatan medikal bedah 1 tentang misalnya sistem pernafasan. Sudah diajarkan nih secara teori, simulasi prakteknya juga sudah disampaikan, buka simulasi praktek seperti ini, di YouTube juga seperti ini gitu. Tapi Anda penasaran gimana ya caranya supaya saya tuh nggak mudeng di sininya, nggak mudeng di sininya. Yang pertama Anda bisa discuss dengan dosennya. Yang kedua Anda minta izin kalau misalnya memang Anda mau di laboratorium begitu. Tapi tidak untuk lebih dari 10 orang dan itu harus benar-benar ada jeda 1 sampai 2 jam karena untuk mensterilisasi ke ruangannya gitu. Karena kita nggak tahu ya ketika Anda datang ke kampus dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, who knows gitu bahwasannya Anda itu sehat begitu. Sedangkan UNAS saja tidak memberlakukan pembelajaran tatap muka gitu. Jadi saya juga tidak boleh melanggar gitu karena aturannya seperti itu. Tapi saya kalau misalnya Anda semua ingin praktek begitu ya, ingin praktek mandiri, dipersilahkan di laboratorium. Tapi dengan jadwal nanti akan saya sampaikan ke tim Satgas COVID-nya di UNAS gitu. Kayak kemarin itu contohnya ada mahasiswa keperawatan itu pun keperluan untuk lomba gitu. Itu mereka menyampaikan Pak saya izin untuk memakai laboratorium gitu. Silakan tidak apa-apa. Tapi berapa orang neng gitu? Hanya berapa ya kalau saya 3 apa 5 begitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 2 silakan. Tapi kalau misalnya rolling seperti ini rasa saya belum bisa begitu. Tapi kalau misalnya Anda mau ya nggak apa-apa gitu. Praktek di laboratorium dengan mandiri begitu. Karena mahasiswa keperawatan ini regulernya banyak sekali. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan khawatirnya terjadi penularan COVID-19, Anda pulang tertular begitu, siapa yang nanti yang akan bertanggung jawab di keluarga Anda segala macam itu nanti panjang gitu. Jadi maksimalkan kami ini untuk pembelajaran 2020-2021 tetap kami akan perkuliahannya online. Nanti untuk praktikumnya, Anda apa yang tidak mudeng, apa yang tidak paham, sampaikan ke kami. Anda punya usulan apa melalui himpunan mahasiswa, silakan sampaikan kepada kami, itu khususnya ke saya, jangan ke yang lain, khususnya ke saya dulu.
karena saya sebagai ketua program studinya. Nanti saya akan teruskan gitu ya. Akan saya diskusikan dengan pimpinan, kemudian saya teruskan kepada pimpinan bagaimana usulan ini gitu. Kalau misalnya Anda punya usulan tentang praktikum. Tapi sisi lain, selain berbicara dengan praktikum, sebenarnya ada sisi positif dan negatif untuk pembelajaran online ini ya. Sisi positifnya Anda bisa explore sebanyak-banyaknya gitu ya. Punya banyak waktu Anda untuk belajar explore gitu. Tidak ada alasan tugasnya belum selesai Pak, tugas ini belum selesai Pak, karena kan Anda online begitu kan dan tidak kemana-mana pula. Kemudian kalau prestasi-prestasi itu pun terbuka lebar. Kemarin ini kami dapat info dari Biro Mawa, itu sudah saya sampaikan ke Himakep, silakan bagi mahasiswa yang mempunyai passion meneliti, kemudian passion membuat proposal pengabdian masyarakat, proposal kewirausahaan gitu, itu semua silakan dipelajari buku panduannya. Jika sudah dibaca, kemudian apa yang nggak paham, tanyakan ke saya. Nanti saya siap menjadi dosen pembimbing untuk proposal program kreativitas mahasiswa tahun 2021. Itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak ada batasan ketika Anda belajar online tidak berprestasi begitu.